Oke, selamat malam Sobat Medan ya. Kembali lagi bersama Rooster Official. Pada pembahasan malam ini, ya, izinkan saya untuk pertama-tama meminta izin dulu kepada Mas Aang Moko ya, selaku ownernya Sasana Ngapak. Karena di video ini saya mau membahas tentang yang lagi viral memang ya. Kemarin Sasana Ngapak itu ada main di Unas Ragen ya. Ini saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa, saya cuma nge-review doang. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi sebelumnya kalau saya nge-review ya Mas Ang ya. Gak apa-apa ya, biar dunia pelayaman makin mantap ya. Oke. Jadi gini, kemarin tuh SN saya lihat ya, saya sih cuma pantau dari sosial media, saya nggak lihat langsung juga jujur ya. Dan cuman ini menurut opini saya pribadi. Kan ini Pak Koi, ini ketemu Mangon ya. Mangonnya yang saya dengar sih udah ada sarjana 10 kali gitu. Sementara yang Pak Koinya baru ayam muda lah gitu. Nah, tapi sekilas saya lihat ya dari videonya, menurut kacamata saya pribadi, ini versi Media Roster, kalau jalan sih dikuasai sama ayam SN ya, luar biasa canggih sekali. Jujur saya, ini SN ini saya benar-benar kagum sekali sih. Dari dulu, dari zaman, kayaknya dari tahun 2012 deh. Saya itu 2012 deh kalau nggak salah ya. Saya tuh sudah mendengar nama SN, Sasana Ngapak. Dan saya benar-benar dari dulu itu penasaran dengan Sasana Ngapak. Itu saya masih zaman-zamannya kuliah atau apalah gitu. Saya lupa, pokoknya saya masih udah lama banget ya. Eh, itu tuh saya benar-benar respect ya, dan sampai sekarang juga masih menjadi idola saya sih, panutan. Ya, Sasana Ngapak ini benar-benar saya lihat sistem dari farmnya bagus sekali. Ya, sosial media juga bagus sekali. Dan mengedukasinya juga ke sesama penghobi bagus, penyampaiannya juga oke lah. Benar-benar panutan saya lah. Di Indonesia panutan saya SN salah satunya. Ya, jadi saya benar-benar ngefans sama Mas Ang. Ya, semoga aja suatu saat bisa ketemu dan sharing-sharing, dan mungkin saya bisa berkunjung ke farmnya. Ya, kalau Mas Ang tonton video ini, kita mungkin bisa berkunjung Mas Ang ya ke tempatnya Mas Ang, kalau diizinkan. Nah, lanjut lagi ya. Jadi pakonya ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Saya lihat locknya, ya rapatnya, kiri kanannya, brakotnya. Nah, tapi memang ya tidak bisa dipungkiri kalau memang ayam sudah berpengalaman, mangonnya ya pasti ada lebihnya. Terutama daya tahan, tadah pukulnya bagus ya. Dan mungkin memang ada ini ya apa namanya pukul satu. Nah, mungkin mungkin ya, mungkin saya bilang. Kena pukul satu, pakoy jadi berubah gitu ya. Ketika udah berubah ya udahlah, disitulah diselesaikan, karena Paco ini memang eh, kelemahannya kalau udah kena pukul kepala ini ya, dia jadi ke bawah atau dia jadi berubah lah mainnya gitu. Jadi memang kebanyakan kalau Paco ketemu sama Mangon, rata-rata yang saya lihat ya, tapi nggak tahu ya, tiap orang itu berbeda-beda ya. Ya 60% Paco win, ya 40% Mangon kalah, atau mungkin bisa jadi 70-30. Tapi balik lagi ke teman-teman ya, ke kualitas si ayam tersebut. Seberapa ngefek dia punya kaki. Kalau dia mainnya cantik, tapi nggak ngefek ya sama aja bohong. Ya, jadi efeknya itu tuh yang buat jadi efisien. Nah, jadi nggak bisa teman-teman mendiskreditkan salah satunya. Misalnya, wah Pako yang lebih hebat, atau oh Mangon yang lebih hebat, atau Pama yang lebih hebat itu. Nggak bisa sih. Saya sih tiap kali ada yang nanya, kok bagusan mana, Pakoy atau Pama atau Panat gitu. Ya saya bilang semua yang bagus, semuanya bagus. Tergantung sama kualitasnya juga. Jadi nggak ada jenis ayam yang nggak bagus. Ya, tergantung kualitasnya. Kualitasnya aja bagaimana gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman membilang jenis apa yang bagus, semua bagus. Tapi kalau yang mana yang berkualitas, ya tergantung si ayamnya. Tergantung si terahnya terah dari mana, dari juara-juara kah,
Nah, udah kayak gitu pas yang diuji cobanya bagaimana kualitasnya kan bisa lihat langsung. Gitu, mulai dari polanya nomor satu, ya. Terus tadah pukulnya, terus efeknya. Nah, mentalnya. Mentalnya ini kalau udah berendam-rendaman nih, rendam-rendaman, nah itu tuh. Ya, bagaimana? Itu sih biasanya dari terahnya nih. Terahnya kalau juara ya rendam-rendamannya tahan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman ya? Tapi jangan mendiskreditkan salah satu ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar netral dan terbuka deh. Pemikirannya terbuka, tidak ada yang mendiskreditkan. Jadi kalau teman-teman mau berkomentar, tulis di kolom komentar bagaimana yang kemarin pertandingan SN lawan yang saya lupa dari mana ya. Pokoknya ke Pakoi ketemu sama Mangon. Bagaimana kemarin tanggapan teman-teman? Tanpa mendiskreditkan salah satunya. Cuma murni di ayamnya aja. Kita melihat, kita mereview di ayamnya aja. Gitu ya. Tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sih secara pola Pakoi unggul. Jauh lah ya, jauh kalau yang saya bilang. Tapi ya mungkin secara kualitas ya, kualitas untuk rendam-rendamannya Mangon udah lebih unggul lah daripada yang Pakoinya. Lebih unggul segini lah gitu. Ya, jadi ya Mangonnya berhasil keluar sebagai pemenang pada saat pertandingan tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka video ini tentang review-review pertandingan, jangan lupa ya klik tombol like, share, dan subscribe. Sekian aja, selamat malam. Salam.